Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Betungkat keadat basa, bepegai ke pengatur perkara. Selamat datang dalam closing ceremony pameran senjata tradisional Sintang tahun 2022. Dan dalam acara penutupan kali ini, kami yang akan memandu acara, saya Rahmat Yam. Dan saya Ruvina Sekunda. Pameran temporer senjata tradisional Sintang adalah event yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bersama Museum Kapuas Raya Sintang, yang mana telah dimulai dan dilaksanakan dari tanggal 11 Oktober hingga 18 Oktober 2022. Bertempat di museum kesayangan kita, pastinya Museum Kapuas Raya Sintang. Hey. Dan tentunya pada event kali ini, selain melaksanakan pameran senjata tradisional, Museum Kapuas Raya Sintang juga melaksanakan berbagai event yang tentunya menarik dan edukatif. Ya, salah satunya adalah lomba tradisional Caksin dan juga lomba bercerita. Event ini bertujuan untuk mengedukasi dan juga memberikan wawasan kepada kita terhadap budaya, terutama kepada semua sahabat museum. Event ini sangat penting, sehingga kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Betul sekali. Dan tentunya para pemenang juga sudah berkumpul di sini karena hari ini pastinya akan dibagikan hadiah-hadiah bagi para pemenang yang sudah berlomba ya. Ya. Dan tentunya sama seperti tagline acara pameran temporer ini, mari kita semua untuk kenali, cintai dan lestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sintang ini. Baiklah, langsung saja kita memulai acara kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Closing ceremony pameran temporer senjata tradisional Sintang tahun 2022. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Narim. Kepada Bapak Nariman, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh hadirin yang berbahagia,
marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah, agar kegiatan kita ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini di gedung ini kami telah selesai menyelenggarakan acara pameran temporer senjata tradisional tahun 2022. Dengan mohon ridho serta rahmat-Mu ya Allah, dengan harapan dalam kegiatan ini kami dapat mengenal sejarah, budaya, dan permusiuman. Berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tetapkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nariman. Kami juga ucapkan selamat pagi menjelang siang dan selamat datang kepada Ibu Susana Raguniati SMSI. Beliau mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang ya di siang hari ini. Dan sebelum kita menyaksikan berbagai tampilan yang kami suguhkan ya di pagi hari ini, kita bangkitkan semangat terlebih dahulu semuanya dengan salam budaya dan salam museum, ya. Jangan lupa ya Kak Ina ya. Kita cek sama-sama ya Kak Rahmat. Betul. Ya. Jadi kalau saya bilang salam budaya, jawabnya adalah lestari dengan tangan seperti ini ya. Kemudian kalau saya bilang salam museum, jawabannya adalah museum di hatiku. Siap semuanya? Siap dong. Mari semangatnya semuanya. Salam budaya. Lestari. Salam museum. Museum di hatiku. Baiklah Kak Ina, langsung saja kita akan tampilkan. Ya. Ada penampilan Dari juara 1 Lomba Bercerita Rakyat kategori Putri, yang pada kali ini akan disampaikan oleh Aurelia Silva Yola dari SMP ya? SMP Pancastia 2, betul? 1. Iya, dia akan membawakan cerita dengan judul Legenda Sungai Kawat. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Para penonton yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Aurelia Silva Yola dari SMP Pancastia 1 Sintang. Hari ini saya akan menceritakan tentang asal mula Sungai Kawat. Beginilah ceritanya. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang nelayan dan keluarganya tinggal di dekat sungai di kota Sintang, Kalimantan Barat. Kehidupan keluarga mereka sungguh sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan serba kekurangan. Sehari-hari nelayan itu pergi menangkap ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
Dan apabila sedang mujur, banyak sekali ikan yang dibawanya pulang. Bahkan sebaliknya, tak jarang ia kembali ke rumah dengan sangat habis. Kehidupan nelayan tidak pernah berubah dan membaik, tetapi tetap saja ia pergi menangkap ikan di sungai karena hanya pekerjaan itu yang bisa dilakukannya. Maka warisan ayahnya saat meninggal hanyalah sebuah perahu dan bubuk tua reot. Setiap pagi, sang nelayan berpamitan dengan istri dan anaknya untuk menangkap ikan di sungai. Tidak lupa juga, ia membawa bekal yang sudah disiapkan oleh istri. Dan sang nelayan pun mulai mendayung perahu menyusuri sungai. Hari ini aku harus mendapatkan ikan yang banyak supaya istri dan anakku senang. Dan siang hari pun tiba. Sang nelayan belum mendapatkan ikan, tetapi ia terus berusaha berpindah-pindah tempat sambil menikmati makan siangnya. Namun sampai hari menjelang sore, sang nelayan belum mendapatkan ikan. Bahkan ia belum merasakan pancingannya bergerak sedikit pun. Sang nelayan pun berpikir sejenak di dalam perahu. Mengapa nasibku begini terus? Pikir sang nelayan sambil melemparkan pancingannya ke sungai. Sejujurnya, aku sungguh sangat menderita dengan kehidupanku yang miskin ini. Kapan aku bisa merasakan sejahtera sedikit saja dalam hidup? Pikir sang nelayan sambil melihat ke arah pancingannya. Dan ketika sang nelayan asyik melamun, tiba-tiba ia merasakan pancingannya bergerak. Sang nelayan pun dengan cepat mengangkat pancingannya. Namun ternyata pancingannya bukan mengait ikan, tetapi mengait benda yang lain. Sang nelayan pun dengan cepat mengangkat benda tersebut. Dan ternyata pancingannya mengait satu gulungan kawan. Apa ini? Terlihat seperti kawat, namun kenapa warnanya terlihat seperti warna emas? Apakah ini emas? Pikir sang nelayan sambil memastikan apakah dugaannya itu benar atau salah. Benar! Ini emas! Ya! Ini emas! Teriak sang nelayan berbahagia karena apa yang dipegangnya itu adalah emas. Tetapi dia tetap memastikan apakah itu kawat biasa atau kawat emas bukan. Mungkin Tuhan mendengar doaku, pikir sang nelayan sambil terus menarik kawat yang masih ada di dalam sungai. Aku harus menarik kawat ini sebanyak mungkin. Dan gulungan pertama pun sudah aku dapatkan. Dan kira-kira setelah menarik hampir semeter, tiba-tiba ada suara aneh bergema-gema dari dalam air. Cukup, wahai nelayan, kau potong kawat itu. Sudah cukup, kamu sudah diberikan sesuai kebutuhanmu. Pulanglah. Suara aneh itu meminta sang nelayan untuk pulang. Dan sepertinya suara aneh itu mengetahui kehidupan keluarga nelayan yang sungguh serba kekurangan. Sang nelayan pun terkejut. Ia ketakutan. Ia pun memeriksa sekelilingnya. Dilihat kilas-kilas di dalam air, tidak ada apa-apa. Ke kiri, ke kanan, semua diputari, tidak ada orang. Hingga hari pun menjelang malam, sang nelayan hanya diterangi oleh cahaya bulan.
Namun, sang nelayan sudah sungguh sangat yakin bahwa tidak ada orang yang berada di sungai itu selain dirinya sendiri. Sang nelayan pun berpikir sejenak dalam perahu. Aku tidak peduli. Aku harus terus menarik kawat ini sampai banyak. Karena kawat ini dapat merubah nasib miskin keluargaku. Pikir sang nelayan sambil terus menarik kawat yang masih ada di dalam sungai. Suara itu pun kembali menakuti sang nelayan. Sudah cukup nelayan, pulanglah. Padahal jika ambil 1 meter saja, kehidupan keluargamu sudah dicukupi. Suara itu pun kembali menggelegar dari dalam air, sehingga sang nelayan sama sekali tidak menghiraukan. Hingga sang nelayan pun berkata, Jika 1 meter saja kehidupan keluargaku sudah tercukupi, apalagi jika aku ambil banyak, kehidupanku akan kaya raya. 7 turunan masa depan terjamin. Aku akan jadi orang paling kaya di negeri ini. Pikir sang nelayan sambil terus menarik kawat yang masih ada di dalam sungai. Ketamakan pun mulai menguasai hati sang nelayan. Hingga suara itu pun kembali menakuti sang nelayan untuk terakhir kali. sudah cukup nelayan, pulanglah, kembalilah ke istri dan anakmu. Bantuan ini sudah selesai. Suara kali ini lebih dahsyat dan lebih menakutkan, sehingga sang nelayan pun ketakutan karena suara itu ingin menerkamnya. Dan suara itu pun membuat perahu sang nelayan bergoyang-goyang. Sang nelayan ketakutan, sehingga ia memberhentikan aktivitas menarik kawatnya. Namun ia berteriak dan menantang suara itu. Abaikan saja, aku harus terus menarik kawat ini sampai banyak. Aku tidak peduli dengan suara apapun. Air pun memenuhi perahu sang nelayan. Sang nelayan pun baru tersadar. Aku harus terus tarik kawat ini. Tidak, air telah memenuhi seluruh perahuku. Tolong, tolong. Sepertinya perahuku hampir karam. Tolong, tolong. Tolong, tidak. Perahu sang nelayan miskin pun karam karena tidak bisa menanggung beban gulungan kawat yang demikian banyak dan demikian berat. Dan pada hari itu tidak ada orang yang bisa menolong sang nelayan. Sang nelayan pun mati sia-sia karena menuruti nafsu sakitnya. Dan di kemudian hari, peristiwa ini menjadi pertanda bagi semua orang untuk menahan diri dari nafsu yang tidak bertepi. Dan pada saat ini juga, sungai tempat peristiwa tenggelamnya sang nelayan diberi nama Sungai Kawat. Itulah asal-usul nama Sungai Kawat. Nah, teman-teman, pesan dari cerita ini adalah ambillah segala sesuatu secukupnya dan sesuai apa yang dibutuhkan. Jangan menjadi orang yang tamak dan tidak pernah merasa puas. Ke Tugu BI beli pepaya. Tidak lupa membeli selasi. Sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Aurelia Silva Yola dari SMP. SMP Panca Setia 1. Wow. Cakep. Cakep. Rame ya kalau ada pantun ya. Semua cakep katanya gitu. Ibu-ibu pagi ini semua cakep. Mana cakepnya?
Nggak jadi pantun kalau kayak gitu. Padahal emang nggak ada siap. Yes, iya. Baiklah, hadirin sekalian, berikutnya kita akan simak sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sekaligus menutup acara secara resmi event pameran senjata temporer senjata tradisional Sintang tahun 2022, dan dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Bidang Kebudayaan Ibu Susana Raguniati SEMSI. Boleh tepuk tangan. Beliau ini kami sapa akrabnya Kak Encus. Nah, ini nama favoritnya ya, Kak. Silakan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya permohonan maaf dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa hadir karena beliau juga ada kegiatan yang tidak dapat diwakili dan bersamaan waktunya. Baik, saya akan bacakan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Yang saya hormati para tamu undangan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam museum. Terbalik, kalau salam museum, museum di hatiku. Salam budaya lestari. Kita ulang lagi ya. Baru dibalik gitu. Oke, saking semangatnya ya. Oke, ulangi lagi ya. Salam museum. Salam budaya. Terima kasih. Baik, mengawali laporan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya kita semua dapat hadir di Museum Kapuas Raya ini dalam acara penutupan pameran temporer dengan tema senjata tradisional. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tidak terasa terhitung pada hari ini sudah 8 hari Museum Kapuas Raya telah melaksanakan kegiatan pameran temporer yang bertemakan senjata tradisional. Beberapa rentetan kegiatan telah dilaksanakan mulai dari lomba olahraga tradisional, jaksin putra dan putri, acara talkshow dan workshop, dan yang baru dilaksanakan kemarin yaitu lomba bercerita cerita rakyat tingkat SMP tahun 2022. Memang senjata tradisional merupakan tema utama dari pameran tahun ini. Namun dengan diselenggarakan rentetan kegiatan lain, Museum Kapuas Raya berharap tidak hanya senjata tradisional yang diperkenalkan, tetapi juga kebudayaan-kebudayaan lainnya. Karena itu kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali jenis kebudayaan. Keberagaman senjata tradisional yang dipamerkan oleh museum juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Kabupaten Sintang terdiri dari berbagai etnis yang kaya akan budaya. Sebuah kehormatan bagi Museum Kapuas Raya bisa memamerkan koleksi-koleksi tersebut dengan berbagai ciri khas yang dimilikinya. Namun daripada itu, tentunya pengetahuan tentang senjata tradisional dan kebudayaan lainnya tidak mungkin berhenti pada kegiatan ini saja. Apa yang sudah kita dapatkan, besar harapannya dapat berjangka panjang dan dikembangkan kepada generasi penerus. Karena sebuah kebudayaan tidak hanya diperkenalkan, tetapi juga harus dilestarikan bersama. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pameran temporer senjata tradisional telah dilaksanakan selama 8 hari, terhitung dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober tahun 2022 dari pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Dengan jumlah pengunjung sebanyak 556 pengunjung dan 1.180 pengunjung online. Karena kegiatan pameran temporer
dapat disaksikan melalui Instagram dan YouTube Museum Kapuas Raya Sintang. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pameran temporer tahun 2022 ini, yaitu pertama, lomba olahraga tradisional Caksin yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober dengan pemenang untuk tim putra juara 1 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Juara 2 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Sekretarisnya ada hadir, terima kasih Bu Brigita. Juara 3 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 1. Oke, banyak supporternya. Juara 4 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya juara yel-yel terbaik putra dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang 1. Ya. Oke. Baik, untuk tim putri, juara 1 dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Oh, juara bertahan ya. Juara 2 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Juara 3 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Juara 4 dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Dan juara yel-yel terbaik putri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, acara talkshow dengan tema pentingnya menjaga warisan budaya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2022 dan dihadiri oleh mahasiswa dan peserta didik SMA dan SMK. Selanjutnya, kegiatan dalam pameran temporer ini adalah acara workshop dengan tema ritual menjaga dan merawat warisan budaya. Telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 yang juga dihadiri oleh mahasiswa dan peserta didik SMA SMK. Dan barusan kemarin lomba bercerita rakyat tingkat SMP MTS yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan pemenang sebagai berikut. Kategori putra, juara 1 Christian Toro Aquino dari SMP Pancasetia 1 dengan cerita legenda Bukit Kelam. Juara 2 Brilian Emmanuel SMP 1 Sintang. Juara 3 Ibnu Harun Al-Rasid dari SMP Id Robani. Untuk kategori putri, juara 1 Aurelia Silvia Yola dari SMP Pancasetia 1 dengan cerita legenda Sungai Kawat yang tadi kita telah saksikan. Selanjutnya juara 2 dari Haura Dita Fadila dari MTSN Sintang. Dan juara 3 Abelin Kanaya Sihombing dari SMP Pancasetia 2. Baik, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta lomba, narasumber, serta seluruh pengunjung yang telah hadir dan terlibat dalam mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan pameran temporer senjata tradisional tahun 2022. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Majamo Kreatif yang dipimpin oleh Bang Eman. Mana Bang Emannya? Terima kasih banyak Bang Eman yang telah menyukseskan acara pameran temporer ini. Dan
kepada seluruh pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan pameran ini. Dan juga saya mewakili Museum Kapuas Raya dan panitia, mohon maaf atas kekurangan penyelenggaraan kegiatan pameran temporer senjata tradisional. Semoga kedepannya pameran temporer ini nanti lebih berkualitas. Hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka pameran temporer senjata tradisional hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 saya nyatakan ditutup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Museum Salam budaya. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Kepala Dinas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Susana Raguniati SMSI atau akrab kami sapa Kak Ancus. Kak Ancus, Ya. yuk kita kenali, cintai, dan lestarikan. Luar biasa. Kalau ngomong-ngomong Kak Ancus ini, beliau dari karirnya di Dinas Disporapar ya dulu ya Kak Ancus ya, sampai ke Disdikbud, setiap acara-acara besar yang diselenggarakan selalu sukses, luar biasa. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan. Dan tentu bersama timnya Ibu Ipin, ya, Bang Danus. Luar biasa ya, memang orang-orang yang punya dedikasi tinggi sih terhadap seni budaya. Jadi sepertinya juga semesta merestui sehingga mereka ditempatkan di tempat ini. Iya, nggak apa-apa. Biasa kalau acara di luar seperti itu. Baik. Berikutnya kita akan tampilkan lagi. Ya, setelah kita mendengarkan sambutan tadi dari Ibu Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, maka sekarang kita akan menyaksikan penampilan tari tradisional dari Sanggar Si Beji dengan judul tarian Perekat Petara. Selamat menyaksikan.
boleh dong tepuk tangan untuk adik-adik cantik ini. Wow, kita juga di belakang panggung juga ikut menari loh. Iya. Saking musiknya tuh enak banget. Iya betul sekali. Dan anak-anak cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Jadi Rama, ternyata bukan cuma musik indie, Hindi yang enak buat joget Betul. anak-anak band. Ternyata musik tradisional jika dikemas dengan sangat elok juga enak loh. Rasa-rasa kayak ngeband gitu. Iya betul. Wah, Sampai-sampai kita ikut-ikutan di Iya, belakangnya. iya, berarti berhasil nih Bapak kasih bidang seni musik kita nih, Bapak Danus nih, Asik. membimbing sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Sintang ya. Betul sekali. Dan Sehingga ini bukan hanya Sanggar terlihat Si Beji. kuno, Mhm. tapi ternyata juga enak, groovy bahasa anak bandnya ya. Oke, selamat siang juga untuk sahabat museum yang menyaksikan kami di Instagram. Karena kali ini kita juga live Instagram ya di @budaya dan museum Kapuas Raya STG. Nah, teman-teman yang di sini hadir jangan lupa untuk follow juga Instagramnya dan kepoin semua kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di sana ya. Kenapa harus follow? Karena dengan memfollow atau mensubscribe akun sosial media milik Museum Kapuas Raya Sintang berarti kita ikut kenali, cintai, dan lestarikan. Betul sekali. Cek dulu dong kalau gitu. Salam museum. Museum di hatiku. Salam budaya. Lestari. Masih konsentrasi. Iya, udah pada hafal Ya, karena semuanya. lagi nungguin hadiah. Aha. Jadi Udah konsentrasi. dibolak-balik pun tetap ya, masih bisa Tetap. konsentrasi. Iya, betul. Tadi saya lihat di sana juga cowok-cowok ada yang videoin dan saya lihat videonya itu mengarah ke satu orang. Hayo siapa? Hayo. Oke, hati-hati pulang-pulang dari sini ada yang dapat jodoh nih. Asik. Baiklah, hadirin sekalian, kita semua di sini orang Sintang. Ada yang di luar Sintang? Di Instagram tentunya ada yang orang luar Sintang ya. Nah, ada yang belum mengetahui mungkin Bukit Kelam. Wah, batu monoloit terbesar di dunia ada di Kabupaten Sintang dan ini juga merupakan kebanggaan kita ya. Dan itu menjadi pride of Sintang ya. Jadi setiap tahun, Yes, setiap event Bukit Kelam tuh selalu menjadi ikon. betul. Bahkan pada kesempatan ini juga Bukit Kelam masih menjadi tagline. Betul sekali. Dan yang belum mengetahui asal usul Bukit Kelam, kami akan menghadirkan ceritanya ya yang akan disampaikan oleh juara 1 lomba bercerita cerita rakyat di tingkat SMP NTS tahun 2022 untuk kategori putra kali ini ya. Langsung saja kita panggilkan dari SMP Panca Setia 1, Christian Toro Aquino. Ya. Silakan Hadirin Christian. dan sahabat museum, kita saksikan. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati para tamu undangan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Christian Toro Aquino dari SMP Pancastia 1 Sintang. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Bukit Kelam. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Kalimantan pernah hanya dihuni oleh 2 orang saja. Seorang lelaki bernama Bujang Buji dan seorang perempuan bernama Indai Simpan. Keduanya hidup tak saling rukun. Selalu saja bertengkar tatkala mereka bertemu. Masing-masing mengatakan dirinya lah yang berkuasa atas pulau itu. Hingga pada suatu hari mereka bertemu dan siap untuk bertengkar kembali. Pertikaian mengadu ilmu dan kekuatan sering mereka lakukan. Namun tak ada satupun yang dapat mengalahkan satu sama lainnya. Hingga Bujang Buji pun berkata, "Telah sering kita mengadu ilmu dan kekuatan. Hutan dan sekelilingnya menjadi korban akibat ulah kita. Karena itu aku mendapatkan sebuah usul." Mendengar perkataan Bujang Buji, Indai Simpan pun menjawab, "Katakan, apa usulmu?" Bujang Buji pun menjelaskan kepada Indai Simpan, "Barang siapa yang dapat membendung waras Sungai Melawi, dialah yang akan menjadi penguasa atas pulau ini." Kemudian
telah disepakati. Indai Simpanlah yang akan memulai duluan memenuhi muara Sungai Melawi. Wanita dikdaya itu memilih pohon terbesar di Pulau Kalimantan ini. Ia menggotongnya dan membenamkannya di muara simpang 3 sungai. Kira-kira untuk membantu muara Sungai Melawi, aku harus bagaimana ya? Aku rasa aku harus memilih pohon yang terbesar di Pulau Kalimantan ini. Kira-kira pohon yang mana ya yang cocok? Aku rasa pohon ini cocok. Aku harus membuktikan kepada Bujang Beji kalau aku bisa mengalahkannya. Namun perkiraan wanita itu meleset. Pohon itu tak mampu membendung muara Sungai Melawi, melainkan masih ada air yang mengalir. Dengan kesal pun ia membayangkan jikalau ia tak bisa melakukannya, sudah pasti bisa dilakukan oleh Bujang Beji. Dan dari kejauhan terlihatlah seorang lelaki yang gagah dan perkasa mendekati muara Sungai Melawi. Di punggungnya terdapat bukit batu yang diambil oleh selembar daun ilalang. Indai Simpan pun menyongsongnya dan mencoba menghalanginya dengan cara menari-nari. La 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 la. Tak digubris, wanita itu semakin penasaran. Seperti kehabisan akal pun, ia menggelitik seluruh tubuh Bujang Beji. Tidak yang diinginkannya pun terjadi. Bukit batu yang ada di punggung Bujang Beji terlepas dan jatuh ke tanah. Tidak Simpan, apa yang kau lakukan? Bumi Kalimantan bergetar karenanya. Bukit-bukit di sekitarnya pun ikut melayang karena bukit itu. Indai Simpan pun melihatnya tertawa menggila. Ya, rasakan itu Bujang Beji, engkau pantas mendapatkannya. Pantang menyerah, Bujang Beji pun mencoba bangkit mengangkat bukit itu. Namun sayangnya sebagian bukit itu amblas ke dalam tanah sehingga sukar untuk mengangkatnya. Dan tanpa putus asa, Bujang Beji pun mencoba mematahkan ujung bukit yang lancip. Ujung bukit itu ia maksudkan untuk menyungkil bukit batu yang amblas. Saya rasa saya tak mampu mengangkat bukit ini. Saya harus mematahkan ujung bukit yang lancip untuk menyungkil bukit ini. Kira-kira bukit mana ya yang cocok? Kurasa bukit ini cocok. Melihat kegigihan Bujang Beji, Indai Simpan pun semakin geram. Ia dengan diam-diam menabur duri di sekitar bukit itu. Dia yang diinginkannya pun terjadi juga. Saat Bujang Beji mencoba menyungkil bukit batu yang amblas di dalam tanah itu, salah satu kakinya terkena duri. Aku harus cepat menyungkil bukit ini secepatnya. Kakiku terkena duri. Alhasil hari demi hari pun berlalu. Kakinya pun kian memburuk dan kian membengkak. Hingga tergeraklah hati Indai Simpan untuk menolong Bujang Beji. Ia menyesal atas perbuatannya yang berusaha mencoba mengagalkan Bujang Beji. Ia mengeluarkan sebuah peniti yang ia maksudkan untuk mengeluarkan duri di kaki Bujang Beji.
Bujang Beji, janganlah engkau meneruskan niatmu membendung muara Sungai Melawi. Biarkanlah aku membantumu mengeluarkan duri di kakimu. Biarkanlah aku mengeluarkan duri di kakimu itu menggunakan peniti ini. Mendengar perkataan Indai Simpan, Bujang Beji semakin gusar. Indai Simpan pun mengurung niatnya untuk menolong Bujang Beji. Hingga hari demi hari berlalu, tubuh Bujang Beji semakin memburuk. Kakinya pun kian membengkak. Hingga pada saat-saat yang mengkhawatirkan pun tiba. Tubuh Bujang Beji pun semakin melemah dan melemah. Dan mata lelaki itu pun mulai menutup. Indai Simpan pun datang kepadanya sambil menangis. Ia berkata kepada Bujang Beji, Bujang Beji, jikalau engkau tak meneruskan niatmu itu, sudah pasti keadaanmu tidak seperti ini. Engkau terlalu mempedulikan keperkasaanmu sehingga kau melupakan wanita yang ada di sisimu. Ya, detik-detik lahir pun tiba. Bujang Beji meninggal di pangkuan wanita yang mencintainya. Dan juga dicintainya pula. Nah, teman-teman, Bukit Batu yang diambil oleh Bujang Beji sekarang dinamakan Bukit Kelam. Dan ujung bukit yang dipatahkannya sekarang disebut Bukit Luit. Dan bukit-bukit yang melayang akibat getaran Bukit Kelam sekarang disebut Bukit Rentang. Dari cerita Bukit Kelam, kita bisa mengambil pesan-pesannya loh. Salah satunya ialah yang pertama, janganlah kita menyombongkan diri kepada sekitar. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah kita bertengkar satu sama lain. Demikianlah cerita Bukit Kelam beserta pesan-pesannya. Saya, Christian Toro Aquino, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, luar biasa. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk SMP Pancasetia 1 ya. Christian Toro Aquino, luar biasa ya. Dan kedua-duanya juaranya sama dari sekolah SMP Pancasetia ya? Betul ya? Wah, yang ngajarin siapa sih? Oh, ibu luar biasa ibu ya. SMP lain juga tahun depan jangan mau kalah ya. Harus merebut juara 1. Keren, good literate bahasa brandingnya sekarang. Literasinya bagus sekali itu. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Asik. Apa sih, kita mau liburan? Libur telah tiba. Hilih. Enggak. Yang tiba adalah penyerahan piala-piala cantik ini Ya, hadiah, kepada para pemenang. juga piagam sepertinya ya. Dan tentu ada uang tunai dong. Ya, uang pembinaan. Asik. Ya. Dan kita mengingatkan kembali bahwa sekarang acara kita live streamingnya pindah ke YouTube Budayaku Sintang ya. Oke, jadi pastikan kalau mau melihat siapa saja nih pemenang, mungkin bapak ibunya, mamanya yang ada di rumah boleh dikabarin ya. Kalau hari ini pembagian hadiahnya melalui YouTube Budayaku Sintang. Betul sekali. Dan langsung saja kami akan panggilkan juara-juara lomba bercerita, cerita rakyat tingkat SMP MTS tahun 2022 kategori putri. Silakan nanti yang dipanggil boleh maju ke depannya. Kita mulai dari yang juara pertama aja ya. Jadi juara pertamanya Aurelia Silvayola, siswi SMP Pancasetia 1 dengan cerita legenda Sungai Kawat. Boleh tepuk tangan untuk juara 1 yang tadi sudah tampil. Ya, dan juara kedua Haura Dita Fadila, siswi MTSN 1 Sintang dengan cerita Darah Muning. Ada lagunya ini. Yeay, ini dia adik cantik, juara 2 ya. Kemudian juara ketiga atas nama Evelyn Kanaya Sihombing, siswi SMP Pancasetia 2 dengan cerita Puyanggana. Wow.
ikon-ikon Sintang semua ini. Ini generasi penerus kita nih ya. Ya dong. Karena udah kelihatan. Generasi penerus saya dong pastinya. Oh gitu. Ya, iya dong. Kan perempuan. Oh iya betul. Dan memang kita lihat tadi public speakingnya luar biasa Oh gitu. iya dong. Nanti mungkin 10 tahun yang akan datang mereka akan menggantikan Mem Ina menjadi MC. Amin. Boleh dong amin dong semua di sini ya. Amin. Dan hadiah akan diserahkan oleh Ibu Susana Raguniati SMSI, Kabid Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kami persilakan Ibu. Dari yang juara 1 ya. Dari yang Juara juara satu. Aurelia Silvayola, siswi SMP Pancastia 1 yang bercerita atau menceritakan legenda Sungai Kawat. Ya. Sudah mendapat piala, berikutnya dengan mendapat hadiah uang tunai berjumlah atau bernominal Rp600.000 yang akan ditransfer ke rekening guru pendamping. Ya. Iya. Jangan lupa dipotong pajak 10%. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, Nak, kita harus menyetor pajak ya. Dan ini juara kedua Kak Ina. Ya, juara keduanya adalah Auradita Fadila, siswi MTSN 1 Sintang dengan cerita darah Muning, mendapat uang pembinaan sebesar Rp500.000. Wow. Dan juara ketiga yaitu Abelin Kanaya Siombing, siswi SMP Pancastia 2 dengan cerita Puyanggana dan mendapat uang pembinaan sebesar Rp400.000. Ibu Susana, silakan berfoto Ya. dulu. Jangan lupa nanti hadiahnya tengah-tengah akan adik-adik. ditransfer ke rekening guru pendamping ya. Ya, Betul, foto dulu. betul. Baik. Terima kasih Ibu Susana. Silakan Boleh kembali. tepuk tangan untuk para pemenang, silakan kembali. Yang juara 1 jangan lupa nanti hadiahnya untuk beli sampan lagi ya. Tadi sampannya rusak loh. Dan jangan lupa untuk guru pendamping dan juga para pemenang nanti kalau buat konten di foto-foto jangan lupa pakai hashtag Museum Kapuas Raya Sintang, Budaya Museum ya. Betul. Yuk kenali, cintai dan lestarikan itu wajib ya. Salam museum, museum di hatiku. Semakin banyak memposting di sosial media maka nanti akan jadi trending. Betul sekali, dan budaya kita semakin tersebar Dikenal, luas gitu ya. Oke. Dan jangan lupa tag Instagramnya juga, Ya, Instagram. @budaya dan Museum Museum Kapuas Raya Sintang. Sintang. STG ya terakhirnya ya. Baik, yang berikutnya kita panggilkan pemenang lomba bercerita cerita rakyat tingkat SMP MTS tahun 2022 untuk kategori putra. Yang juara pertama yang tadi sudah tampil, Christian Toro Aquino dari SMP Pancasetia 1, dan cerita yang dibawakan sama seperti yang diceritakan hari ini ya, legenda Bukit Kelang. Bujang Bejin ya. Ya, berikutnya adalah Brilian Emmanuel dari SMP Negeri 1 Sintang. Boleh dong tepuk tangannya. Wow, ini anak-anak hebat ini. Iya. Juara ketiga adalah Ibnu Harun Al-Rashid ya dari SMP IT Robbani. Boleh adik-adik bergeser ke tengah, silakan. Ya. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa kok heboh? Oh, ada abangnya. Luar Good, good, good. biasa. Saya kaget loh. Anda semua heboh di sana, kirain ada apa tadi kan? Supporternya fanatik nih. Baik, untuk menyerahkan hadiah kami mohon kesediaan Ibu Ipin Ernawati Esos, beliau pejabat pelaksana teknis kegiatan museum. Dan inilah orang di balik kesuksesan acara ini, boleh tepuk tangan dong Ya, Ibu Ipin. Ibu Ipin ini adalah insan museum ya. Jadi luar biasa dedikasi beliau untuk Museum Kapuas Raya Sintang ini ya. Nah, ini juara pertamanya. Oke. Bu, lihat sini Bu. Iya, lihat sini Bu. Ya, senyum. Ya, jangan lupa plakat dan penghargaannya. Iya, dan uang pembinaannya berjumlah Rp600.000 yang akan ditransfer ke rekening guru pendamping ya. Ya. Selanjutnya juara 2. Senyum, lihat sini sayang. Oke.
Kenapa sih heboh banget lihat senyum dia? Ya, dengan uang pembinaan berjumlah Rp500.000 untuk kategori lomba bercerita rakyat tingkat SMP MTS. Dan tentu juara mereka juga 3. mendapatkan sertifikat ya atau piagam ya. Dan itu berguna loh Rahmat ketika Betul. dia mau masuk SMA. Iya betul Iya, sekali. jadi dia adalah siswa berprestasi. Wah. Tuh, dan saya sekarang ngomongnya sama ibu kepala sekolah, jadi beliau tahu semuanya nih. Disimpan ya piagamnya ya dan fotonya. Nanti kalau nggak percaya kepala sekolah, ini fotonya. Penting jejak Iya. diri kita. Silakan ibu berfoto dulu ibu. Foto dulu, Ibu. Boleh di tengah adik-adik. Ini langsung privilege ini kalian bertiga nih, 1, 2, 3. Pilih sekolah apapun pasti terima ini. Ya, terima kasih Ya. Ibu Ipin, terima Ya, kasih silakan kembali ke tempat adik-adik. adik-adik. Selamat. Ya, oke, silakan. Lomba apa lagi yang belum dapat hadiah? Oh Jasin buat saya aja, karena saya peserta loh kemarin. Udah nggak sabar. Boleh, tuh boleh katanya, boleh buat saya ya. Ya. Ambil abang semuanya saja mengaju. Lomba Oh ya Caksin. Allah ya Rabbi. Ngomong-ngomong kamu pandai main Caksin enggak? Pandai, kemarin saya ikut. Oh ikut. Tapi kalah. Kurang lentur kamu tuh. Oh emang main itu harus lentur ya? Iya dong. Wah. Nah, lomba Caksin ini adalah salah satu permainan tradisional yang juga di kurikulum Merdeka. Nah, ini lagi-lagi nih ini Ibu harus Ibu saya kepala omongkan sekolah. Iya. supaya jelas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Aha. melalui program bidang kebudayaan yang dilontarkan pada kegiatan di Museum Kapuas Raya Sintang jelas mendukung bahwa permainan rakyat, permainan tradisional adalah salah satu yang harus kita budayakan Betul. atau lestarikan. Betul sekali. Jadi nanti di sekolah ada loh mata pelajarannya. Oh gitu. Nah, siap-siap ya yang jago main Caksin bisa jadi guru tamu buat ngajar main Caksin. Oh, yang kalah boleh nggak ikut ngajar? Berarti nggak lulus kualifikasi dong. Baik. Oke, langsung aja Baiklah. digabungkan. Lomba olahraga tradisional Caksin Putra ya. Juara pertama Disdikbud. Boleh dong. Tepuk tangan dan Dinas silakan Pendidikan langsung dan maju. Kebudayaan. Langsung Silakan maju. Perwakilannya. Dan juara kedua adalah DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Ya iya dong menang ya kan. Bapak guru yang mainnya. Iya. Hebat. Juara ketiga adalah Pol Pol PP 1. Wes. Oh ini teman Satuan saya Polisi nih. Pamong Praja, Om Polisi nih. Ini teman saya lagi ke biaknya kita main Caksin. Lagi ke biaknya. Om, kalau saya di warung kopi jangan ditangkap ya Om. Silakan. Dan berikutnya juara keempat dari Setda Sintang. Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Wow. Yang kali ini dipanggil harus lebih heboh karena kemarin mereka heboh menampilkan yel-yel. Yel-yel terbaik dari Pol PP 1. Oh, boleh-boleh ya. Boleh Ada maju. lomba buat yel-yel juga rupanya. Boleh maju perwakilannya? Nah, lo. Dorong-dorongan juga ya. Oke. Boleh disusun rapi dulu juara 1, juara 3, juara Berarti Rahmat, 4. ini bukti ya untuk anak-anakku sekalian yang mungkin menonton di YouTube dan juga yang hadir di sini bahwa mereka dulu juga anak sekolah. Berarti mereka dulu mainnya Caksin, buktinya sudah seumur ini masih jago. Bukan lagi, Wah, sajanya luar biasa. pemain kebiak. Tepuk tangan dulu dong buat bapak-bapak kece ini. Wow. Dan untuk menyerahkan hadiah kami mohon perwakilan IO Majamo Kreatif by EB Production. Nah, Bang Eman nih, luar biasa. Eman. Sini dong Bang, maju yuk. Oh, Bang Dendo. Dendi. Bang Dendi pandai main Caksin enggak nih? Pandai Oke. lah. Kalau tidak salah dia kemarin merangkap jadi ini wasit. Enggak ya? Bercanda Juara deh. 1 dari juara 1 ya. Disdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Boleh lihat. Mana suaranya Disdikbud? Wah, luar biasa deh. Ternyata menang koin. Jadi dua-duanya itu kuat, sama-sama kuat ya. Ya, dengan hadiah pembinaan Rp2.500.000 dibayar tunai. Luar biasa. Juara 2 dari Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan piala, sertifikat dan juga uang pembinaan berjumlah Rp2 juta. Wih, lumayan buat keluar negeri nih. Iya.
It's my dream. Your dreams? Juara ketiga dari Satuan Polisi Pamong Praja 1. Ya, mendapatkan Banyak piala, fansnya Abang penghargaan Ganteng dan ini ya. juga uang pembinaan sebesar Rp1.500.000. Nggak perlu disonding juga Juara kali. keempat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Ya, mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar Rp1.000.000. Selamat. Dan yang terakhir yel-yel terbaik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. Nah, mendapatkan penghargaan, piagam dan juga uang pembinaan. Silakan berfoto Bang Dendi. Rp500.000. Bang Eman kami undang untuk juga ikut berfoto Bang Eman. Bang Eman agak fobia kamera kali ya. Karena sekali jepret langsung terbakar sepertinya. Udah nggak ada lagi, emang kamera Fuji film. Duitnya jatuh katanya tuh. Heboh tuh, duitnya jatuh. Netizen ya. Terima kasih Bang Dendo, terima kasih para pemenang, selamat untuk juara Cak Sin. Ya, sekali lagi kami mengingatkan jangan lupa diposting di sosial media. Yes. Dengan memposting dan mempromosikan kegiatan ini, maka kita juga ikut mempromosikan adat budaya Kabupaten Sintang dengan tagline yuk kenali, cintai dan lestarikan. Betul sekali, dan jangan lupa anak-anak di lingkungan rumahnya nanti diajarin main Cak Sin. Jangan pada main gadget terus tiap hari Jangan ya. main Mobile Legend. Boleh main ya. Tapi kira-kira ada selingan dengan permainan tradisional ya kan? Ya, harus. Baik, yang berikutnya adalah pemenang lomba olahraga tradisional Cak Sin Putri. Ya. Heboh lagi. Udah datang nggak sih juaranya nih? Datang dong. Kalau nggak datang maksudnya buat kita aja. Iya kan? Oh datang, Oke, ya kita Allah. panggil kalau gitu juara 1 dari Sekretaris Daerah. Woi, lemas banget. Ayo silakan maju Silakan perwakilannya. mewakili. Wow, Kakak cantik. sesuai lah ya Sekretaris Daerah. Dan menggunakan tenun juga luar biasa. Iya, luar biasa. Kemudian juara 2-nya dari mana, Mang? Dari Disdikbud kembali untuk juara 2. Boleh maju ke depan untuk perwakilannya. Lagi-lagi kakak cantik berbaju dinas. Iya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Juara ketiga dari Dinas Lingkungan Hidup. Wow. Lagi-lagi luar kakak biasa. cantik berkerudung. Juara keempat ini sesuai lah ya. Terus Aha. juara sih memang. Oh gitu. Dari mana nih? Harus ya. Ya dong. Dari Disporapar. Silakan perwakilan dari Disporapar. Ini pasti lemes-lemes. Dilawan dong hebohnya Pol PP. Baik, yang berikutnya harus lebih kencang lagi suaranya. Yel-yel terbaik dari Setda Sintang. Kayaknya nggak sah dong kalau yang juara-juara yel-yel kita nggak tes dong. Soalnya kan saya belum lihat. Tapi anggotanya nggak lengkap ya? Iya. Lengkap. Nanti kita minta Wah. mereka yel-yel yang juara. Kalau enggak hadiahnya ambil lagi. Nggak valid berarti. Baik, berikutnya yang menyerahkan hadiah kami mohon kembali Ibu Susana Raguniati SMSI. Bang Danus boleh iya, Bapak Danus dong kalau silakan gitu. Ada Bapak kasih kita. ditemanin Bapak kasih. Yang ganteng. Ibu juga Ibu boleh sekaligus nanti berfoto bersama Ibu Ivin juga kami undang nanti berfoto bersama setelah ini ya. Kita mulai dari juara 1 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang. Ya. Mendapatkan piagam, piala dan juga uang pembinaan berjumlah Rp2.500.000. Kita beri tepuk tangan dong buat Sekretaris Daerah, luar biasa nih. Ya, juara kedua dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan piala, piagam dan juga uang pembinaan. 200 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Kok nggak heboh sih? Juara ketiga Dinas Lingkungan Hidup. 100 juta rupiah, betul nggak? Ya, mendapatkan piala, piagam, penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar Rp1.500.000. Lumayan nih. Untuk buat lapangan Cak Sin di kantornya ya. Juara keempat dari Disporapar. Selamat.
mendapatkan piala, piagam penghargaan dan juga uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Dan yel-yel terbaik putri ya, dari sekretaris daerah mendapatkan uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah. Cukup lah nih ya buat nongkrong di warung kopi. Bang Danus silakan berfoto bersama Bang Danus. Ya kami juga mengundang Ibu Susana, Ya, Ibu Ibu Ipin, Susana, dan Ibu Ibu Ipin. Sekretaris Dinas. Dan setelah ini kami undang seluruh pemenang yang tadi sudah masing-masing mengambil hadiah. Hadiahnya simpan saja di sana. Pemenangnya boleh ikutan berfoto bersama. Jangan lupa senyum Jangan lupa senyum. dan jangan lupa bahagia. Ya. Jangan lupa posting, no picture hoax berarti. Salam museum di hatiku. Ya, Salam budaya lestari, oke ya. video ya, video Video ya. Abang fotografer ya. Karena tangannya lagi megang piala, nggak apa-apa, nggak usah pakai tangan, tapi suaranya pastikan sekeras-kerasnya, oke? Ya. Ya, silakan Bang Rahman Padu. Salam budaya, Lestari, salam museum. museum di hatiku. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih dan selamat untuk para pemenang. Oke. Ya, silakan dibagiin dulu, boleh? Geser. Silakan. Ya, oke, geser lagi yang di tengah, boleh geser dong. Iya, lagi nak, geser lagi nak. Iya, lagi. Oke, biar sejajar, bisa. Oke. Baik, inilah piagam penghargaan untuk mereka yang sudah berani untuk naik ke pentas. Ini anak Indonesia emas ini, hebat. Betul. Dan ini mudah-mudahan menjadi regenerasi penerus nanti. Selain penerus para MC, tentunya penerus para pejabat di Sintang. Wah, Ya. boleh ya. Silakan dipoto. Guru pendamping. Kami undang guru pendamping dari masing-masing sekolah dan dewan juri. Salam lestari. Sarangnya. Dan kali ini kita akan saksikan kembali satu tampilan lagu dari Irma Yuni, ya, penyanyi kebanggaan Kabupaten Sintang, Oke. yang merupakan bintang radio Indonesia juga, dan sudah melanglang buana bernyanyi di Sintang dan sekitarnya, Malawi dan sekitarnya, dan beberapa kabupaten di sekitar Kalimantan Barat, ya. Mohon perhatikan pialanya, piagamnya, dan juga mungkin uang yang kalau sudah diberi ya. Ya. Supaya jangan tercecer atau kehilangan, karena kebiasaan saat lomba tercecer jadi nanti bingung panitia. Betul sekali. Baik, langsung saja kita saksikan, inilah dia penampilan Irma Yuni dan Om Ica. Selamat siang semuanya. Ini adalah satu buah lagu berasal dari kota Sintang, Daramuning. Ninga kesala delu sang putri nan cantik jelita darah muning lah namanya. Bujang munang nama anaknya, hidup di alam desa berkawan dengan au burung. Cinta jom akan terjadi antara Uma dan anaknya. Darah muning disumpah lambang, mencintai munanglah anaknya. Darah muning jadi sigi batu
sampai pitu jadilah cerita. Adik-adik yang tahu lagunya pasti tahu lagunya ya. Hidup di alam desa, berkawan dengan burung. Cinta jom akan terjadi antara Uma dan anaknya. Darah muning disumpahlah membang, mencintai Munanglah anaknya. Darah muning jadi sigi batu, sampai pitu jadilah cerita. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Irma Yuni. Baiklah hadirin dan sahabat museum, itulah semua tadi seluruh rangkaian pada pameran temporer senjata tradisional Sintang tahun 2022 ini. Ya, kami segenap panitia, kru yang bertugas tanpa terkecuali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mensupport dan bekerja sama tentunya mensukseskan acara ini. Betul sekali, terima kasih kami sampaikan kepada Kesultanan Sintang, Forum Komunikasi Budaya Senganan, Alexandria, Serantung Production, Sanggar Tari Sibeji, Sultan Nata Dance Company, dan ada juga BK Ichan yang selalu menemani kita di setiap musik-musiknya. Ini BG ini Bang ya, ini Bang Ican. Iya Bang Ican. Ican Music ya namanya ya. Baiklah. Terima kasih semuanya yang hadir di sini dan selamat menikmati makan siangnya. Selamat mendengarkan kembali juga suara Irma Yuni. Ada satu yang ketinggalan. Apa tuh? Yang membuat suksesnya acara ini, yang warawiri kemana-mana. Belum kita sebutin siapakah dia. Betul sekali. Ya, ada IO dan tim kreatif yang tentunya ditunjuk sebagai penyelenggara event ini. Majamo Kreatif by EB Production, Bang Eman dan Bang Dendot, Ucu II. Ya. Terima kasih Tim sekali. di belakang layar yang telah mensukseskan dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Oktober tahun Iya. 2022. Dan tentunya tuan rumah yang menyelenggarakan ini ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Museum Kapuas Raya Sintang, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya masih ada acara-acara sekeren seperti Ya ini. pastinya kita akan selalu support ya Bang Rahmat ya. Betul sekali. Dan saya Rahmat Yam. Dan saya Rufina Skunda. Sampai jumpa di pameran Museum Kapuas Raya selanjutnya. Salam budaya. Lestari. Salam museum. Museum di hatiku. Sampai jumpa.